Tes 1 2. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa datang berbakti. Ini ibadah kedua. Ibadah pertama tadi jam 7.30 di Cimindi. Ini ibadah kedua. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah hadir, selamat datang. Dan bagi yang pertama kali hadir, selamat berbakti. Siapa yang baru pertama kali sih? Oh, 1, ada 2 ya. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bagi berdiri, kita angkat puji-pujian. Kasih setianya. Ya, tolong diberitahu kepada teman dan keluarga supaya mereka juga diberkati. Ibadah bisa secara online, juga bisa tatap muka. Kasih setianya, oh Yesus Tuhanku, selalu Dia nyatakan bagiku. Di siang dan malam Dia menyertaiku, membela pelihara selalu. Ku akan berdiam dengan aman tentram, sebab aku kepunyaan Tuhan. Berkat-Nya melimpah saat ku perlu. Ku bangga sebagai kepunyaan. Berdiam dengan aman tentram, sebab aku kepunyaan Tuhan. Berkat-Nya melimpah saat ku bangga sebagai kepunyaan. Ku bangga, ku bangga sebagai kepunyaan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah kepala gereja, kami adalah tubuh-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Hidup kami adalah milik-Nya Tuhan Yesus. Engkaulah penyelamat tubuh, yaitu sidang jemaat-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ambil bagian dalam ibadah yang kudus ini, urapi Tuhan. Juga jemaat-Mu, baik yang mengikuti secara online dan tatap muka. Berkati semua yang sudah hadir dan dalam perjalanan sedang bergegas, tibakan dengan selamat. Yang berhalangan Tuhan tolong supaya di waktu akan datang mereka juga Tuhan buka jalan sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, anasir kuasa kegelapan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari ruangan ini, khusus dari pikiran hati kami, sehingga roh Allah diam
berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Mari kita puji-pujian dengan iman. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua dengan berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Berapa lama berdoa sehari? 1 jam. Udah pernah berdoa 1 jam sehari? Amin. Kalau enggak banyak pencobaan, ya, itu kata Alkitab, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dia berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berdoa dengan aku 1 jam? Sehari 24 jam, Tuhan minta cuman 1 jam. Sedikit ya, tapi berat dia lakukannya. Nonton berapa jam sehari? Kasihlah waktu supaya nanti pencobanya berkurang jauh. Amin. Kita ganti nyanyi kita bagi berdiri. Kitab Kehidupan. Satu kali akan ada saat yang menyedihkan. Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan, dengan berjadi lelah melayani Tuhan, namun akhirnya dari tolak Tuhan. Itu beritahulah agar namamu ada, tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadilah sebagai domba yang mau terjadi gembala. Hiduplah salah sesuai firman-Nya. Bahagia namaku ada, tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup. Yerusalem baru, kota Bapa yang indah. Bahagia namaku ada, tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang
Yesus waktu dikandung Maria anak Allah enggak? Hah? Anak Allah. Sudah gede anak Allah. Tapi belum diaku. Kapan diaku? Setelah dibaptis. Inilah anak yang kukasihi. Setelah kapan diakui? Dibaptis. Amin. Orang percaya Yesus jadi anak Allah. Tapi pengakuan setelah dibaptis. Sudah pada dibaptis nih? Sudah, puji Tuhan. Kalau sudah mah, amin. Sudah diaku, amin. Nah, bukan kata saya, ya kan? Kata Alkitab, ya. Kalau kita sudah jadi anak Allah, pasti ahli waris. Masuk surga. Kita katanya kita bahagia orang yang bertobat. Berbahagialah setiap orang yang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, banyak sabar limpah kasih-Nya. Dia berikan berkat-Nya dengan limpah, Dia pulihkan semua kegagalan, dan kita bersorak menuju Tuhan dengan sukacita mempelai. Berbalik dan bertobat dengan senang hati. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Sekarang waktunya, Jangan tunda kesempatan yang jadi. Yang mempelai surga mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. berbalik Dan bertobat dengan senang hati. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. sekarang waktunya, Jangan tunda kesempatan yang jadi. Yang mempelai surga mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. ya. Kita bertobat sama Tuhan. Amin. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Masih berbuat dosa? Masih. Lalu kapan tobatnya? Apa artinya bertobat? Berhenti berbuat dosa. Tadinya jalannya ke sana terus berhenti, tapi balik ke Tuhan. Balik ke jalan yang Nah, kalau berhenti terus, wah, jalan di tempat tuh ya. Harus kembali kepada Tuhan. Nah, yang terakhir kita bagi berdiri. Buatlah jalanmu dalam saya. Buatlah jalanmu dalam saya. Jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna, Tuhan Arya. Biarkan kerja
sayang Tuhan penjunan ku tanahnya biar kau kerja kerjakan seturut mau. Amin. Ku tunggu diam di kakimu. Buatlah jalan, buatlah jalanku, amin, dalam sayang Tuhan penjunan ku tanahnya. Biar kau kerjakan turut mau. Ku tunggu dia di kakimu. Ku tunggu dia. Kita berdoa. Inilah kami jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasih, telah hadir dalam bait-Mu yang kudus, Tuhan. Berkatilah kehadiran kami, tiliklah segala pergumulan dan kesusahan kami. Tolonglah kami, berkati kami. Biarlah firman-Mu bisa menghapus air mata kami dan memberikan jawaban solusi atas semua kesulitan dan teka-teki kehidupan kami. Sebab Allah berfirman, semua jadi. Kalau Allah memberi perintah, semua ada. Tidak ada yang gagal ketika kami percaya pada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Nanti mimbar saya silakan pada Bapak. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat bergabung, dan juga melalui siaran online, baik melalui Facebook ataupun YouTube. Saya ucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita. Ya, kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Ini suatu pengharapan yang kita dapat miliki, bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita
Terlebih setiap hari kita itu dicobai ya ternyata ya. Ya, pencobaan-pencobaan itu ternyata pencobaan yang biasa. Tapi kita akan lihat apa arti pencobaan itu. Sebenarnya yang pertama arti pencobaan itu artinya pembuktian iman kita lewat ujian-ujian iman. Jadi setiap iman ada ujiannya. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu diuji. Ya, untuk melihat kesetiaan kita. Ya, untuk juga melihat apakah kita berpegang kepada firman Tuhan. Jadi setiap pencobaan itu harus ya. Jadi pencobaan itu membuktikan bahwa kita benar-benar berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan pencobaan itu membuktikan kita untuk setia kepada firman Tuhan. Segala sesuatu itu harus diuji. Emas pun harus diuji. Ya, sesuatu nilai yang mahal itu harus diuji. Ya, tidak ada sesuatu yang mahal itu tanpa ujian. Ya, bahkan kalau disebut otak yang mahal, maaf saja ya, profesor itu salah dari kecil sampai nanti profesor mereka diuji. Apalagi untuk iman. Iman mana mungkin tidak ada ujiannya. Ya, harus dibuktikan apa kita berpegang teguh pada firman Tuhan atau tidak. Yang kedua, pencobaan ini juga artinya adalah godaan. Ini secara halus. Ya, secara halus kalau misalnya lewat pembuktian, misalnya emas itu harus diuji dengan api, ya. Bagaimana api itu dipanaskan berlipat kali derajat Celcius ya, dari mungkin bukan lagi 100 derajat Celcius, lebih mungkin ratusan ya dari Celcius. Saya tidak begitu memahami, tapi begitu panasnya api itu akan membakar segala sesuatu yang kotor dalam api. Emas diuji. Semakin murni api itu, semakin panas, semakin diuji, emas itu semakin terlihat mana yang murni, mana yang tidak. Itulah pencobaan. Tapi yang paling ringan adalah godaan. Ya, godaan ini dari setan. Saudara, kalau misalnya saudara hanya tahu pencobaan itu pencobaan, waduh, yang besar. Tapi dikatakan di sini pencobaan-pencobaan biasa. Ya, Tuhan juga mengalami pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Tapi iblis ini pintar. Dia mencari waktu yang sangat tepat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan pun ingin dijatuhkan oleh iblis. Bayangkan, Tuhan pun ingin dijatuhkan, apalagi anak-anak Tuhan. Nah, jadi setan ini dengan godaannya, ya, supaya anak-anak Tuhan ini terpikat oleh dosa. Kalau dosa itu tidak membawa, ya, tidak apa namanya itu ya, tidak memiliki daya tarik, dosa itu tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia. Bagaimana dosa? Pasti ada daya tariknya. Ya, daya tarik, daya pikat, sehingga sangat menarik. Begitupun jerat. Kalau kita pernah mungkin menjerat mungkin seekor burung ya, pasti umpannya itu pasti yang bagus, yang baik. Kalau untuk menjerat, maaf saja, burung apa namanya itu ya, jantan, wah, disiapkan yang betinanya, suaranya yang bagus. Ya. Tidak disangka oleh burung jantan ini, kalau yang betina ini bukan jodohnya, malah jerat, ya, malah jerat. Nah itu, ya. Jadi jangan lihat segala sesuatu dari indahnya. Hati-hati, itu bisa menjadi jerat.
Segala sesuatu yang jerat itu yang baik. Ya, terlihat sangat baik. Ya, saya beli buat jerat apa namanya racun tikus, maaf ya, racun tikus. Racun tikus itu begitu menarik. Ya. Saya baca apa alasannya racun tikus ini menarik, ya, supaya tikus ini tergoda. Ya. Kalau tidak tergoda, ya tidak akan mau makannya. Nah, begitu juga godaan dari setan memiliki daya pikat yang sangat tinggi, memikat sekali. Begitu juga dosa, ya. Begitu juga dosa. Apapun yang disebut dosa itu enak sekali, ya. Bahkan dikatakan dalam Amsal dikatakan sekalipun orang itu makan dari hasil curian itu tidak membuat perutnya sakit perut, ya, tidak membuat lidahnya gatal, ya, pasti hasil curian juga enak, bahkan lebih enak dibandingkan hasil jerih payah, ya. Nah, so itu jangan mencuri. Sekarang kita berpikir, Tuhan, mungkin dalam diri kita ya, saya mungkin kalau misalnya mencuri hari ini, saya akan bertobat. Kalau misalnya hasil curian itu membuat saya perutnya sakit misalnya, ya. Tapi ternyata orang yang mencuri mereka baik-baik saja, ya. Tidak diajab kata tetangga kita, ya. Nah, begitu juga segala sesuatu itu dosa seperti tumbuhan, dia tidak akan mungkin langsung berbuah, ya. Dosa itu seperti tumbuhan, dia tidak akan langsung berbuah. Ditunggu buahnya itu sampai bertumbuh yang matang betul, barulah menghasilkan dosa, menghasilkan maut, menghasilkan maut. Nah, tujuan dari setan ini membuat godaan yang membuat terpikat manusia supaya salah satunya supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu tujuan utamanya. Ya. Yang kedua, supaya manusia itu tidak setia lagi kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Nah, kalau sudah tidak setia, menduakan Tuhan. Itu step-stepnya. Setelah menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya, untuk meninggalkan Tuhan, untuk tidak melakukan kehendak Bapa. Contoh yang paling kecil ibadah. Ya. Ibadah itu contoh yang paling kecil, bukan contoh yang berat-berat. Ya, untuk melakukan firman Tuhan, salah satu contoh yang paling sederhana adalah ibadah. Mengapa banyak orang tidak mau beribadah? Ya. Karena digoda oleh keinginan kita. Daging terutama. Ya, terutama daging ini sangat menipu manusia. Karena ada dalam diri kita. Setan tidak berbentuk ular secara langsung. Ya. Tapi dalam daging dia bersuara. Coba perhatikanlah apa yang menjadi suara-suara dalam pikiran kita. Apakah ini suara daging, apa suara firman Tuhan? Kita harus bisa membedakan mana suara daging, mana suara roh. Ya. Manusia itu jatuh karena perkara-perkara kecil. Bukan perkara-perkara yang besar. Bukan pencobaan-pencobaan yang besar. Ya, pencobaan yang kecil saja kita sudah jatuh. Ya, contohnya Tuhan tadi, perkara roti saja. Iblis mencari waktu yang tepat. Bukan ketika Tuhan sedang kenyang. Kalau Tuhan sedang kenyang, ditawari roti, dia tidak akan mau. Tapi kalau sudah lapar, ditawari roti, mau. Mengenai puasa, siapa di sini yang pernah berpuasa? Ya, berpuasa kita harus belajar. Ini adalah suatu kehendak Tuhan. Karena kita dilihat kesetiaan kita dari hal kecil. Ya, dari makan, dari roti. Baru saja kita melihat saudara kita sedang makan, aduh, kira-kira kalau saya
batalin puasanya dosa atau tidak ya? Wah, pasti Tuhan yang mengampuni. Itu yang biasa dalam pikiran kita. Ya, dari ujian yang kecil saja itu tentang makanan, ya, tentang uang. Nah, kita sudah jatuh tentang masalah uang. Ya, jangan kita berpikir uang ini suatu perkara yang besar. Ya, uang ini perkara yang kecil. Ya, kalau kita memandang uang ini perkara yang besar, dia akan selalu memikirkan uang. Ya, untuk pekerjaan Tuhan sulit. Saya tidak membahas bahwa di sini membutuhkan uang, tidak. Ya, kalau saudara itu berkorban, silahkan. Ya, kalau tidak berkorban itu tidak dipaksa. Ya, sesuai dengan kerelaan. Ya, karena pengorbanan itu sesuai dengan kerelaan. Tapi kalau misalnya orang itu sudah kikir, serakah, itu persamaannya. Dan itu akhirnya kalau orang sudah kikir, serakah. Sampai milik saudaranya pun diambil. Nah, jangan seperti itu. Untuk perkara curi-mencuri saja kita belum mengerti kadang-kadang. Ya, apakah ini bisa diambil oleh saya? Apakah ini menjadi hak saya? Ya, lucu sekali ya. Beberapa tahun kemarin ada seorang wali kota. Ya, dia tidak tahu apa ini korupsi atau tidak. Akhirnya dia ditangkap. Dengan lugunya dia. Saya tidak tahu ini korupsi. Ya. Malah sudah terang-terangan. Ya. Menerima suap itu korupsi. Ya. Menerima hadiah korupsi. Nah, jadi daya pikat dari setan itu sangat menarik. Kita lihat contohnya dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Nah, ini daya pikat dari setan. Godaan dan pencobaan ini membuat orang jatuh. Ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat. Kalau burung sudah kena jerat, dia akan sulit untuk lepas. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, mengapa banyak orang kalah dalam pencobaan? Ya, ini masalah uang. Karena orang ingin kaya. Apakah kita tidak boleh kaya? Dalam Alkitab banyak orang-orang kaya yang diberkati Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, mereka semakin diberkati Tuhan. Ya, bukan karena tidak boleh kaya, tetapi keinginan ini yang harus kita matikan. Sekalipun kita diberkati oleh Tuhan, jangan kita sombong. Ya. Begitu viral sekarang ya, ada orang punya jet supaya ingin dilihat orang kaya. Tapi setelah diselidiki ternyata hasil minjem. Ya. Hasil nyewa. Oh, dalam statusnya, wah seperti dia mempunyai. Itu jatuh. Nah, akan jatuh orang yang ingin kaya. Kekayaan ini jangan menjadi jerat buat kita. Jangan menjadi kecelakaan buat kita. Jangan sampai menenggelamkan kita. Jangan sampai meruntuhkan iman kita. Jangan sampai akhirnya membinasakan. Ya. Yeremia 2 ayat 19 juga dikatakan, mengapa banyak orang jatuh dalam banyak pencobaan. Ya. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan. Ya, mengapa banyak orang kalah dalam pencobaan? Karena konsekuensi dari dosa-dosanya.
Mengapa ada dosa? Karena dia menerima godaan. Ya. Engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, itu arti yang pertama. Pencobaan ini artinya godaan dari setan. Jerat yang memiliki daya pikat sehingga orang itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan dosa. Ya, jadi iblis ini memakai jerat ini di tempat di mana yang sering kita lalui. Ya. Jadi iblis menggunakan jerat ini, dia memasang jerat di mana tempat yang sering kita lalui. Kalau misalnya di sekolah, iblis juga pasang jerat di situ. Ya. Di dalam sekolah apapun, baik itu sekolah kitab juga ya, iblis pasang jerat di situ. Ya. Pasang jeratnya ini lewat tadi menarik perhatian. Makanya hati-hati di asrama ya. Hati-hati di asrama itu kalau sudah menyatu laki-laki dan perempuan, hati-hati. Jangan berdua-duaan. Kalau tetangga bilang kalau berdua-duaan ada satu temannya, setan katanya ya. Dan itu banyak terjadi, orang itu jatuh. Sudah berdua-duaan di tempat yang gelap pula. Jatuh. Di sekolah, di rumah juga diberi jerat oleh setan. Ya. Apalagi di tempat pekerjaan, wah itu jeratnya banyak juga. Ya. Jadi kita harus tahu kalau burung itu dikatakan, kalau saya akan bacakan di dalam Amsal. Amsal 1 ayat yang ke-17. Ya, sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Jadi iblis ini cerdik sekali. Dia tidak akan menjerat manusia dengan ketahuan. Ya, dia sangat cerdik sekali. Orang makanya bisa jatuh dalam dosa. Nah, itu yang kedua. Jadi dalam godaan-godaan. Yang ketiga, nah ini yang sering dialami. Itu kesulitan dan penderitaan. Ini macam-macam pencobaan yang dialami oleh manusia secara garis besar. Yang ketiga itu adalah kesulitan, penderitaan, dan masalah yang diizinkan oleh Tuhan untuk menguji, membuktikan iman kita dan kesucian kita. Nah, jadi masalah-masalah yang kita hadapi lewat pencobaan-pencobaan ini mungkin ya kita rasakan begitu berat. Iblis menggunakan masalah penderitaan ini supaya manusia itu putus asa. Ya, tidak percaya lagi akan firman Tuhan, mencari jalan yang lain di luar firman Tuhan. Nah, dalam perumpamaan tentang penabur, orang yang kalah dalam pencobaan ini dalam Lukas 8 ayat 13, kita baca dulu ya. Seperti tanah yang berbatu-batu. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan. Jadi orang itu jatuh bukan karena dia tidak mendengar firman Tuhan.
Orang itu jatuh juga karena orang itu juga mendengar firman Tuhan. Tetapi kita lihat setelah dia menerima firman Tuhan, walaupun dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Kalau tumbuhan tidak berakar, dia akan mudah layu. Dia akan tumbuh sebentar saja. Imannya tidak akan berbuah. Ya. Tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Imannya ada, tapi sebentar. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Imannya tidak berakar. Ya, percayanya hanya sebentar saja. Dan puncaknya mereka akan murtad. Ya, berbalik artinya murtad itu berbalik arah meninggalkan Tuhan. Ya. Boleh kita baca lagi Lukas 8 ayat 13 bersama-sama. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, berbalik Allah meninggalkan Tuhan. Berbalik Allah meninggalkan firman. Ya, walaupun mereka mempunyai ciri-ciri yang baik. Ya. Itu mereka menerima firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mereka senang mendengarkan firman Tuhan. Kalau ditanya, ada amin saudara-saudara? Wah, paling keras. Ya. Kalau bisa jangan lupa bilang amin. Tapi ketika keluar dari tempat duduknya, baru berdiri saja dia sudah lupa apa tadi yang dibicarakan. Ya, baru keluar dari ibadah sudah lupa. Contohnya seorang yang berhutang 100.000 talenta ya. Ya. Dia baru diampuni, dia sudah lupa akan pengampunan. Ya. Baru dia lihat temannya, wah itu dia yang sudah berdosa kepada saya. Oh itu dia yang punya hutang kepada saya. Langsung lupa dia. Ya. Bayangkan orang yang senang saja bisa, ya orang yang senang mendengarkan firman Tuhan bisa meninggalkan Tuhan. Apalagi orang yang tidak senang ya. Bayangkan. Orang yang gembira mendengarkan firman Tuhan, dia bisa ya mendengarkan firman Tuhan, tetapi bisa jatuh, ya. Baru saja dicobai sedikit sudah lupa, langsung bahkan bisa murtad. Murtad ini jangan berpikir, oh saya meninggalkan iman kita, bukan. Ya, murtad itu artinya berbalik arah meninggalkan firman Tuhan atau Tuhan. Ya, jadi jangan Kristen yang tidak punya akar. Jangan menjadi Kristen yang tanahnya berbatu-batu. Ya, batu-batu itu artinya juga kerasan hati. Dalam Amsal juga batu-batu itu adalah sakit hati. Ya, orang keras hati mudah sakit hati. Orang sakit hati mudah hatinya keras. Coba periksa diri kita sekarang. Jadi firman itu untuk memberikan kita bekal untuk hari esok. Apa yang kita dengar harus kita lakukan pada esok hari. Jangankan esok hari, detik ini pun, keluar ibadah pun kita harus lakukan. Nah. Jadi untuk menang atas pencobaan kita memerlukan beberapa hal ya. Untuk menang atas pencobaan sebenarnya Tuhan sudah gambarkan tadi. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan
biasa. Tapi kenapa banyak orang Kristen pencobaan-pencobaan biasa mereka kalah? Ya, saya kemarin menerangkan pencobaan-pencobaan ini seperti peperangan. Orang Israel melawan orang Amalek. Ya. Jadi barisan mana yang kalah? Barisan depan atau barisan belakang? Ada orang Israel berperang, ada barisan depan, ada barisan belakang. Mana yang kalah? Ternyata barisan belakang. Ya. Kalau untuk peperangan secara rohani, yang depan itu kuat sekali. Seharusnya yang depan itu adalah barisan yang gampang sekali menjadi korban. Ya. Tetapi kalau untuk urusan firman, urusan rohani, ternyata Amalek mencari barisan yang lemah di belakang. Ya, makanya ada barisan yang dihantam oleh Amalek. Ya, jadi perlengkapan kita untuk menang atas pencobaan yang pertama, kita baca dalam Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-14. Titus 2 ayat 11. Ya, Titus 2 ayat yang ke Titus 2 ayat yang 11, saya akan bacakan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, jadi kasih karunia ini harus kita manfaatkan. Jangan kita salah gunakan. Jangan kita salah gunakan. Kasih karunia ini membuat kita semakin banyak dosa. Ya, walaupun dikatakan dalam Alkitab, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Jadi jangan disalahartikan firman ini supaya kita semakin berbuat dosa semakin banyak. Tetapi kasih karunia ini harus dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia yang masih hidup. Karena orang kalau sudah mati, dia tidak bisa lagi bertobat. Ya, tidak lagi bisa berubah. Kalau sudah menjadi roh, seperti setan itu tidak lagi bisa berubah. Karena mereka itu bentuknya roh. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Nah, jadi kasih karunia ini wujud nyatanya dalam korban Kristus. Nah, dalam pencobaan apa yang kita ingat? Itu korban Kristus. Disitulah letak kasih karunia yang begitu nyata. Tuhan disalib sekali untuk selama-lamanya. Ya. Nah, untuk memberikan kepada kita keselamatan. Pernyataan ini sering diulang-ulang, tetapi sering kita lupakan juga. Ya. Jadi kasih karunia Allah itu juga pilihan. Tidak semua orang bisa mendapat kasih karunia kalau dia tidak dipilih oleh Tuhan. Ya. Kembali lagi kepada kasihnya Tuhan. Kalau ada pencobaan, terutama ada godaan, ada aniaya mungkin. Ya, ada apalagi tadi, ada kesulitan-kesulitan.
Ingat kembali kasih karunia Allah. Jadi perlengkapan kita untuk menang atas pencobaan yang pertama adalah kasih karunia Allah yang begitu besar, bukannya kecil. Kasih karunia Allah itu, tapi begitu besar dalam kehidupan kita. Ingat kita itu dipilih. Jangan sampai salah gunakan pilihan Tuhan. Jangan sampai salah gunakan kasihnya Tuhan. Orang yang bodoh itu menyalahgunakan kasihnya Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, darah Yesus Kristus. Kasih karunia Allah itu adalah pilihan Tuhan kepada kita. Yang kedua, darah Yesus Kristus dalam 1 Petrus 2 ayat yang keempat. Nah, ini untuk menang melawan pencobaan. Supaya kita tidak lupa. Tuhan memberikan sarana-sarana yang baik, yang indah dalam kehidupan kita. Supaya kita menang atas pencobaan. Ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang menang, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya. Efesus 2:13 tambah. Datanglah kepadanya batu karang yang hidup. Efesus 2:13. Efesus 2 ayat yang ke-13. Ya. Dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh. Nah, kita dulu adalah bangsa kafir, jauh dari hadapan Tuhan. Tidak mendapatkan janji-janji apapun yang dari firman Tuhan, yang dari saya tidak mendapat sedikit pun. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, kalau kita dekat kepada Tuhan, pencobaan apa yang tidak bisa dimenangkan oleh Tuhan? Ya. Peperangan apa yang tidak bisa dimenangkan oleh Tuhan? Apa yang membuat kita dekat dengan Tuhan? Itu darah Kristus, korban Kristus. Nah, untuk kita bisa menang atas pencobaan, kita ingat kembali darah Kristus yang membuat kita menjadi dekat. Yang ketiga, itu firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Memang, ya saya ulangi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi perlengkapan rohani kita yang pertama kasih karunia. Itu pilihan. Ya, kita bisa menang atas dosa. Yang kedua adalah darah Kristus. Darah yang mahal yang telah menebus kita. Yang ketiga adalah firman Allah. Nah, firman ini harus diilhamkan, dibukakan rahasianya, bukan oleh manusia tetapi oleh Allah. Nah, makanya dalam Alkitab kita baca ayat demi ayat, ayat menerangkan ayat yang satunya, bukan suatu tafsiran yang pikiran manusia, tetapi memang adalah firman Allah. Sekarang kok banyak sekali cara-cara yang dibuat oleh manusia untuk menyenangkan telinga pendengar. Contohnya, sudahlah kalau misalnya bawakan firman, cukup satu ayat saja, jelaskan semaunya. Ya, tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang banyak diajarkan sekarang supaya pendengar itu tidak bosan. Ya, banyak caranya. Bayangkan supaya tidak bosan,
ada kaum muda, ya, komunitas yang dijelaskan itu bukan tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang dijelaskan Spider-Man, bayangkan. Apa yang kita ambil dari Spider-Man? Menolong orang. Ya, memang baik. Tetapi bukan itu yang harus kita contoh harusnya ya. Dari firman itu begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya. Kadang-kadang membuat suatu firman Tuhan kita harus dulu menonton suatu hal yang mungkin ada nilai baiknya. Tidak perlu. Ya. Ya. Sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Ya, jadi kita lihat saja dalam firman Tuhan. Walaupun orang itu bosan, ya, walaupun diulang-ulang, tidak perlu kita istilahnya ya supaya orang itu senang. Jangan kita cari cara dunia. Ya, sangat disayangkan sekali. Cara-cara dunia sudah dipakai dalam gereja supaya telinganya tidak bosan, senang. Ya. Kan dalam Alkitab dikatakan banyak guru-guru palsu. Ya, tidak boleh sampai menjadi orang yang bodoh, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita punya roh menimbang, ya, menimbang segala sesuatu dari firman Tuhan. Ya, karena dalam dunia ini banyak pengaruh buruk atau pengaruh yang baik yang didapatkan oleh kita. Banyaknya itu pengaruh buruk. Ya, makanya pengaruh buruk ini harus kita saring satu demi satu. Jangan sampai kita menerimanya. Ya, saya ulangi, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Sudah mengajar, orang itu tidak bisa diajar, dinyatakan kesalahan. Memang untuk menyatakan kesalahan, kadang-kadang ya hamba Tuhan jadi korban. Ya, kadang-kadang hamba Tuhan tidak disukai oleh jemaat. Apalagi kalau sudah ditunjuk dosanya. Padahal saya tidak tahu dosanya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak tahu macam-macam dosa yang ada dalam hati kita semua. Biar firman saja yang menunjukkan. Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, setelah dinyatakan kesalahan baru diperbaiki. Tunjukkan mana yang salahnya. Ya, jangan kita sembarangan. Sudah ditunjukkan salah, baru diperbaiki. Dan baru setelah itu mendidik orang dalam kebenaran. Itu langkah-langkah dari firman Tuhan. Jadi kalau ditegur oleh firman Tuhan, siapkanlah hati seluas-luasnya. Ya, bagi kita sudah sesepuh lah sebutannya ya. Sudah berumur. Maaf saja untuk menerima firman Tuhan dari yang lebih rendah umurnya itu suatu kerendahan hati. Ya, saya juga memahami kalau untuk ditegur oleh orang yang lebih rendah daripada saya harus menyiapkan hati, harus rendah hati. Ya, itu yang ketiga dari firman Tuhan. Nah, yang keempat, ini sarana-sarana untuk kita bisa menang atas pencobaan ya. Yang keempat adalah Roh Kudus. Inilah yang membakar segala dosa. Ya, seperti api. Titus 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat yang ke-5.
pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Yang saya tegaskan di ayat yang ke-5. Jadi Roh inilah yang membuat anak-anak Tuhan lahir baru, lahir kembali. Karena untuk jenis kehidupan sekarang nih, ini tidak bisa masuk dalam surga. Ya. Ini tidak bisa masuk surga, jenis kehidupan di dunia ini. Tapi apa yang sekarang kita, ya ini dalam tubuh ini kita bisa dilahirkan baru. Melalui apa? Baptisan air. Dan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini bukan sekedar bahasa roh. Bahasa roh itu awal. Ya. Tapi setelah itu murid-murid berubah. Dari dulu yang takut, dia menjadi berani untuk memberitakan Injil. Ya. Dulu baru saja ada goncangan, baru saja ada sedikit godaan, mereka sudah jatuh. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Ini tapi oleh kuasa Roh yang bekerja dalam diri kita, kita bisa mematikan segala keinginan daging. Ya. Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah doa syafaat dari Kristus di surga. Ya, untuk memberikan kuasa yang cukup untuk menang lawan peperangan jenis apapun juga ya. Dan orang itu bisa melawan dosa dan kuasa dari dosa. Inilah perlengkapan-perlengkapan yang harus kita ingat. Pertama, kasih karunia. Ingat, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik. Yang kedua, ingat darah Kristus. Darah Kristus itu mengampuni dosa kita. Setelah mengampuni, menyucikan kita. Walaupun mungkin kita sekarang sedang jatuh, datang kembali kepada kasih karunia dan darah Kristus. Dengan cara apa? Mengaku. Itu contoh yang paling gampang sekali, sederhana. Kita datang kepada Tuhan tanpa ada pendamaian, kita tidak diselamatkan. Makanya usahakan kalau dalam ibadah, usahakan kita harus berdamai dengan Tuhan. Ya, jangan kita datang sebagai musuh, pulang pun sebagai musuh. Ya, karena orang yang melakukan keinginan daging disebut juga seteru Allah. Makanya harus kita perbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Dalam ibadah bukan berkat yang utama, tetapi pendamaian dari darah Kristus yang utama. Nah, yang ketiga adalah firman Allah. Nah, kalau kita sedang mengalami pencobaan, godaan, ingat firman Allah. Ya. Yang keempat adalah Roh Kudus. Yang kelima, doa dari Kristus. Ibrani 7 ayat 3 ayat 25, boleh? Ibrani 7 ayat 25. Ya, beberapa ayat terakhir. Ya. Bagaimana kalau mendengar firman Tuhan? Apakah kita senang? Apa kita bahagia? Ya, kita baca bersama-sama. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah,
sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ingat, Tuhan sedang berdoa untuk kita. Amin. Ya, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal nama kita. Tuhan mengenal pribadi kita. Tuhan mengenal pergumulan kita. Ya, Tuhan tahu kesulitan kita. Ya. Tapi jangan sampai kita kalah. Terutama lewat pencobaan-pencobaan. Godaan-godaan. Ya, kesetiaan Tuhan ini terungkap lewat dua caranya. Yang tadi kita baca ya dalam 1 Korintus tadi. Nah, yang pertama, dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ada amin? Ya, jadi untuk melawan pencobaan kita ingat, kita bisa melawan pencobaan ini. Tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, ya, bersama dengan setiap pencobaan, dia akan menyediakan jalan keluar. Setiap ada pencobaan, pasti ada jalan keluar. Supaya kita dapat bertahan. Nah, ini kita harus tekankan firman ini. Jalan keluarnya itu apa sih? Ada kita mungkin pikir jalan keluar, wah semua masalah langsung beres. Tidak seperti itu Tuhan bekerja. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar yang pertama untuk kita bisa bertahan. Wah, Tuhan, saya mau jalan keluar, bukan untuk bertahan. Kalau bisa jalan tol, kalau bisa semua masalah dilenyapkan. Tuhan tidak bekerja semacam itu. Tuhan memberikan jalan keluar supaya kita bisa bertahan dalam pencobaan dan mengalahkan dosa. Ya. Ayat akhir saja, 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini cara jalan keluar daripada Tuhan. Ya, cara jalan keluar daripada Tuhan, Dia akan membuat kita bertahan dengan cara menguatkan iman kita. Dan biarlah kita yang benar-benar mengalahkan pencobaan itu. Bukan pencobaan tiba-tiba hilang. Tapi kita harus menang atas pencobaan. Ya, demikian firman Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Ya, boleh kita nyanyikan saja, bertahan dan kuatlah. Ya, bagai emas murni yang telah teruji. Ya, sebentar. Kita tundukkan kepala. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus sebagai wujud dari kasih dan pengorbananmu. Betapa engkau mengasihi kami, orang-orang yang berdosa, dan engkau nyatakan dalam pengorbananmu. Engkau korbankan tubuh dan darahmu Tuhan sebagai santapan bagi kami. Layakkan kami menerima
memakannya, sehingga kami dikuatkan, disembuhkan Tuhan. Rohani kami, tubuh kami disembuhkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut korban-Mu. Haleluya. Jangan dimakan dulu. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun tak mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga, Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu pada salib. Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya, percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya, percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya, percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya lembut, Percaya semua indah pada waktunya, haleluya. asal kau berpegang firman-Nya. Haleluya. Bagai emas murni yang tak teruji, Percaya dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuat. Bertahan dan kuatlah. Kita pakai berdiri. dan kuat. Mari kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau sudah semua, masih ada yang belum? Ya. Kalau sudah semua, ya.
Kita bangkit diri semua. Kita angkat tubuh Kristus. Cawan roti. Cawan kita taruh dekat hati kita. Tubuh Kristus kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mohon ampun sebentar atas segala kesalahan dan dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan. Setelah kita makan tubuh dan darah Kristus, angkatlah hatimu. Angkat kedua tanganmu. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Haleluya. Dalam perjamuan suci yang lemah akan dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Kami menyembah padamu Tuhan, Allah yang sudah menyerahkan dirinya di kayu salib untuk kami orang berdosa. Inilah kami orang-orang yang berdosa yang kau tebus dengan darahmu. Kami beribadah dan bersyukur kepadamu. Terimalah kehadiran kami, peluklah kami, belailah kami Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu kepada kami. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, dan telah menyelamatkan kami dari dosa yang membawa kepada maut. Tapi kasih-Mu telah menyelamatkan kami, membawa kami sampai ke sorga nanti. Kami tinggal dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada penyakit, boleh diraba penyakit dengan tangan kiri. Kalau tidak memungkinkan, taruhkan tangan kirimu pada dadamu, tangan kananmu angkat. Hamba berdoa buat anak-anakmu ini. Penyakit apapun Tuhan yang mereka bawa dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu disampaikan, disembuhkan mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Doa kami menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Kami terima mujizat-mujizat pertolongan. Bahkan untuk masa depan kami yang belum memiliki masa depan yang jelas dan baik. Baik dalam hal perkara yang rohani juga dalam pekerjaan masa depan. Hari ini mantapkan masa depan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah masa depan yang baik. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian. Allah kita besar. Ya, kita jalankan sekali persembahan. Masih fokus untuk baksos ya. Ya. Allah kita. Allah kita besar, Ya. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, ya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Ya. Tuhan kita besar, lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari semua persoalan kita. Cukup percaya, mujizat akan kita dapat dalam semua persoalan, pergumulan kita. Amin. Ya, cukup apa? Percaya. Ya, iman sebesar biji sesawi bisa membedakan apa? Gunung yang besar. Kecil saja sudah melakukan mujizat ya. Terima kasih buat semua kehadiran dan persembahan kita. Sebagai mata jemaat hari Selasa kita ada doa puasa mulai jam setengah 8 hari Senin malam sampai jam 7:30 hari Selasa. Dibuka dalam ibadah doa puasa. Pokok-pokok doa puasa kita adalah untuk pertumbuhan iman kita supaya semakin banyak jiwa diselamatkan dan juga pergumulan pribadi dan juga supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan ya. Dan hari Rabu pendalaman Alkitab. Hari hari Jumat ibadah Paskah. Ya, hari kematian Tuhan Yesus. Hari Minggu hari kebangkitan. Ibadah kita sama seperti biasa 10:30. Ya. Selasa juga 10:30 ya. Sabtu ibadah remaja muda di Cimindi. Minggu kebaktian umum seperti biasa di Cimindi 7:30, di sini 10:30. Itu saja kira kita bagi berdiri. Haleluya.
Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat, baik Pak Siswanto, juga Mama Yuli, Tuhan tolong, Yuli Huta Barat, dan yang lain yang tidak disebut namanya. Lawaklah mereka Tuhan, ulurkan tanganmu yang terpaku, bilur-bilurmu adalah obat yang paling mujarab. Biarlah Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan. Bangkitkan iman pengharapan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Begitu juga dalam pekerjaan, dalam usaha anak-anakmu. Kalau menghadapi kesulitan, kesukaran untuk bertumbuh dan berkembang, kami yakin Tuhan bisa memberkati kami, membuat semua menjadi lancar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga pendidikan anak-anakmu mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan tolong dan biarlah Tuhan cukupi juga kebutuhan mereka. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, Pak RT kami, Pak RW kami, juga kepala desa kami, juga Pak Camat Ngamprah, Bupati Bandung Barat berkati, juga Gubernur Jawa Barat Pak Ritual kami, Pak Joko Widodo, Pak Presiden kami, TNI Polri berkati, MPR, DPR, DPD tingkat 1, tingkat 2 di seluruh Indonesia berkati Tuhan. Terima kasih dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang rohani, berkat jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.